Kita lanjutkan materi kemarin ini untuk pertemuan ketiga untuk sistem kontrol loop terbuka maupun loop tertutup. Secara struktur kita punya dua jenis tadi, loop terbuka dan loop tertutup. Kalau loop terbuka berarti apapun yang kita berikan ke controller tidak akan berpengaruh kepada input ya. Jadi kita bisa baca definisi di atas, saya restate lagi, saya ulangi lagi. Jadi merupakan kontrol yang keluarannya tidak terpengaruh pada akhir pengontrolan, gitu ya. Jadi apapun yang kita berikan, kita tidak tahu hasilnya seperti apa ya. Itu sistem kontrol terbuka karena tidak ada umpan balik. Jadi seperti contoh kemarin penanak nasi ya, rice cooker. Kita hidupkan 25 menit ya katakan. Nanti 25 menit kemudian nasi mau masak atau dia mau gosong itu bukan urusan controller. Pokoknya dia bekerja selama 25 menit tadi. Jadi tidak ada input yang feedback yang menyatakan bahwa ini nasi belum masak, harus ditambah waktunya, atau sebaliknya mungkin 25 menit itu ternyata sebelum 25 menit nasi sudah matang. Tidak ada kontrol yang feedback yang memberitahukan controller bahwa oh nasinya sudah matang, jadi sebelum 25 menit kita sudah harus putuskan. Jadi sistem kontrol loop terbuka ini atau open loop ini seperti itu, tidak ada feedback ya, jadi ada keluarannya tidak berpengaruh pada aksi pengontrolan tadi. Kita bisa lihat strukturnya seperti ini, input, kemudian kita masukkan ke controller atau mungkin ada sebelum controller ada aktuator ya, dan sampai masuk kepada plant. Itu tadi, kemudian masuk ke plant dan akhirnya ke output. Jadi ini ya, sistem kontrol open loop ini atau loop terbuka ini hanya bisa kita gunakan jika ada beberapa di sini hubungan antara masukan dan keluaran diketahui. Jadi ini hubungan kita punya masukan seperti apa, keluaran seperti apa, sudah kita ketahui, bisa kita definisikan ya. Kemudian tidak terdapat gangguan internal maupun eksternal. Jadi kalau ada gangguan internal atau eksternal ini tentunya akan mempengaruhi kinerja dari controller. Itu sehingga ini tidak bisa kita tidak bisa pakai ya kalau misalnya ini terlalu besar atau berpengaruh pada aksi controller ya. Ini syaratnya itu tidak dapat ya. Jadi harus benar-benar bersih. Kemudian pengukuran, jika pengukuran output secara presisi sangat sulit atau mahal ya. Sangat sulit atau mahal. Jadi misalnya tadi penanak nasi tadi ya, kita punya open loop kan. Nah, kalau kita harus melakukan pengukuran, tentunya bisa kita lakukan, tapi akhirnya harga rice cooker tidak lagi segitu ya. Mungkin yang sebelumnya cuma 300, tetapi karena kita harus menambah controller ini, sehingga harganya kita menambah feedback tadi, pengukuran output ini, harganya sudah tidak 300 lagi, mungkin 600. Nah ini kan jadi ini ya, jadi masalah kan. Kita bisa lihat di akhirnya adalah mahal. Sebagai akhirnya adalah mahal. Kemudian
Untuk yang sulit, misalnya yang sulit seperti apa? Yang sulit dilakukan. Sebenarnya nasi juga sulit kita lakukan ya. Karena seberapa kunel nasi itu kan tidak mudah, itu cukup sulit. Atau seperti katakanlah mesin cuci ya, seberapa presisi, seberapa output yang kita bisa ukur seperti apa. Katakanlah kita mau mengukur baju ini sudah bersih atau tidak, ini kan sulit kan, harus dilihat satu persatu, diambil, di scan, oh ini sudah bersih, sudah dagingnya, itu kan jadi struktur dari mesin cuci itu kan jadi tambah sulit. Bisa, tapi sulit. Ya. Sehingga harganya sudah tentunya akan lebih mahal. Oke, kita lanjut. Nah, ini beberapa keuntungan dan kerugian ya. Yang pertama, keuntungan, kita bahas keuntungan dulu. Konstruksinya sederhana. Ya, konstruksi untuk pada mesin cuci ya, atau rice cooker itu open loop itu kan sederhana ya, strukturnya sederhana. Dia konstruksi dan pemeliharaan relatif rendah. Oke ya, kalau cuma timer tadi kan lebih murah ya. Biayanya lebih murah, pemeliharaannya juga relatif lebih mudah. Kalau mesin tidak bekerja, kita cuma cek saja motornya rusak atau tidak. Kalau tidak rusak berarti timer perlu diganti. Itu saja kan, simpel kan. Jadi pemeliharaan jadi lebih mudah dibanding kalau kita pakai sensor itu kita harus cek lagi ke sensornya apakah sudah bekerja atau belum. Yang berikut tidak memiliki masalah dalam hal stabilitas. Jadi sebelum controller ini kita kerjakan, kita harus tahu bahwa sistem ini betul-betul stabil. Kita uji dulu. Sudah bisa bekerja dan stabil ya, tidak menjadi sesuatu yang di luar kendali ya. Kalau di luar kendali berarti tidak stabil. Jadi, setelah kita tahu itu sudah dapat bekerja dengan baik, kita bisa mengerjakan dan dengan harapan tidak stabilitas berikutnya tidak akan terganggu ya. Nah ini tadi untuk yang output yang sulit diukur tadi ya. Jadi kalau misalnya sulit diukur dan mahal tadi, kita bisa menggunakan open loop. Kekurangannya apa? Kita perlu kalibrasi. Kalibrasi perlu. Kita set timer ini apa betul? Set yang kita putar ini sudah 25 menit atau 20 menit. Itu kita perlu kalibrasi. Nah, kalau tidak kalibrasi kan jadinya tidak sesuai ya. Kemudian hanya bisa digunakan setelah input dan output tadi diketahui ya tadi sebagai syarat itu tadi. Jadi inputnya seperti apa, outputnya seperti apa sudah kita ketahui. Tinggal prosesnya kita kerjakan. Ini tadi gangguan tidak boleh ada, karena kalau ada gangguan berarti apa yang kita sudah rencanakan tidak akan berjalan sesuai dengan target. Kemudian kekurangan berikut, nilai output yang dapat berubah terhadap waktu. Nilai output dapat berubah terhadap waktu. Jadi dengan berjalannya waktu tentu output akan berubah ya. Jadi menit ke detik bisa terjadi ya. Oke. Kita lanjut. Nanti kalau ada pertanyaan silakan interupsi saja sebelum kalian lupa.